Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Disability and Parent Hub. Saya adalah Aris Mahdi, seorang dosen di Universitas Negeri Padang, Prodi atau Departemen Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya juga sebagai seorang tenaga ahli di UPTD LDPI atau Layanan Penyandang Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Kota Padang. Kemudian saya juga konsultan di Rumah Belajar dan Terapi Disability and Parent Hub. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang asesmen. Mungkin ini adalah sebuah istilah yang bagi kita adalah istilah yang familiar, namun pada konsepnya asesmen ini tentu dia punya bermacam beragam definisi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Ini adalah sebuah hal yang mungkin kalau kita semua pergi ke dokter, mungkin dokter juga pernah mengatakan bahwa ini harus kita asesmen dulu ya, atau ini harus kita diagnosa dulu, atau setelah itu baru nanti kita asesmen bagaimana kondisi sakit yang dialami. Atau pada orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi atau keuangan, mereka juga menyatakan, oh kita harus mengasesmen dulu seperti apa alur keuangan yang sudah dilakukan atau sudah dicatat selama ini. Nah, tentu di dalam pendidikan kita juga punya istilah asesmen juga, walaupun sekarang mungkin kita sudah mendengar ada namanya asesmen nasional yang sudah berlaku beberapa tahun terakhir, tapi pada kegiatan kali ini atau pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang asesmen pada anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan. Itu yang akan kita bahas. Nah, secara terminologi asesmen ini artinya bisa jadi menafsirkan atau bisa jadi menelusuri dengan secara seksama apakah terjadi hambatan atau penyimpangan atau kendala di dalam proses penilaian yang sedang dilakukan, baik itu terhadap penyakit ataupun terhadap keuangan ataupun terhadap hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik atau siswa di sekolah. Nah, di sini kita fokuskan dulu pembahasan kita pada aspek pendidikan khusus gitu, atau pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini asesmen itu mengandung makna sebagai berikut. Nah, harus ada 4 hal yang terdapat dalam proses pelaksanaan asesmen pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kita menggali data tentang kemampuan yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui atau mendapatkan data tentang hambatan atau kesulitan apa yang dialami oleh seorang anak dalam proses pendidikannya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menelusuri seperti detektif kenapa kira-kira hambatan ataupun kesulitan yang dialami oleh anak tersebut muncul. Nah, artinya kita harus bisa mencari tahu apa penyebab yang melatar belakangi hambatan ini terjadi pada anak. Kemudian yang keempat, kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita berikan kepada anak untuk membantu anak mengatasi hambatan atau kesulitan yang dia alami tadi. Nah, secara umum ini adalah 4 hal yang harus kita dapatkan di dalam proses asesmen pada anak berkebutuhan khusus atau pada siswa dalam konteks pendidikan khusus. Oke, dari sini kita beranjak ke sebuah contoh seperti kita melakukan sebuah asesmen pada anak yang mengalami diskalkulia atau yang mungkin kita kenal dengan anak yang mengalami kesulitan belajar berhitung. Nah, ini adalah salah satu dimensi dari kesulitan belajar, tapi fokus hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Atau kalau dalam bahasa awam mungkin orang-orang akan mengatakan, oh anaknya sangat kesulitan dalam belajar matematika. Tapi sebenarnya di sini konteksnya adalah konsep berhitung, bukan hanya tentang matematika, tapi konsep berhitung. Karena berhitung ini akan ada banyak ditemukan di mata pelajaran yang lainnya. Nah, ketika seorang anak terkendala di berhitung ini, maka biasanya pembelajaran lain yang berkaitan dengan berhitung, anak juga akan mendapatkan hasil yang rendah. Nah, pada proses asesmen ini, contohnya, kita akan menggali data atau melakukan asesmen pada anak yang berkesulitan belajar berhitung ini, maka kita harus mendapatkan data tentang kemampuan anaknya di dalam matematika atau dalam berhitung. Itu yang pertama. Contoh, si anak ini sekarang sedang berada di kelas 2 sekolah dasar. Nah, di sini kita harus mendapatkan data apa saja kemampuan yang sudah dia dapatkan sampai kelas 2 ini. Contoh, oh ternyata anaknya sudah tahu dengan angka. Kemudian anaknya sudah tahu dengan angka. Kemudian yang kedua, anaknya sudah paham dengan urutan bahwa setelah 1 itu ada 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ternyata anaknya juga sudah mulai mampu menjumlahkan dengan jari-jarinya. Contohnya 4 ditambah 5, dia sudah bisa menghitung bahwa hasilnya ini adalah 9. Itu contohnya. Tapi kemudian kita lakukan asesmen yang lebih tinggi dari itu. Kita coba anak ini untuk melakukan penjumlahan menggunakan teknik deret ke bawah. Contohnya 8 ditambah 7.
contohnya 28 ditambah 17. Nah, nanti untuk proses pengerjaannya 8 ditambah 7 itu hasilnya adalah 15. Kemudian 2 ditambah 1, 15 tadi disisip 1, kemudian 1 ditambah 2 ditambah 1 artinya 45 gitu. Nah, itu adalah hasil yang seharusnya. Tapi pada sebagian anak yang mengalami diskalkulia, mereka biasanya akan mengalami kendala pada. Nah, ketika penjumlahan 8 ditambah 7, banyak dari mereka yang menuliskan hasil di bawah itu adalah 15 secara langsung. Mereka tidak bisa menyisipkan ke atas bahwa puluhan yang hasil penjumlahan dari 8 ditambah 7 ini adalah 15, bahwa yang ditulis hanya satuan, puluhannya kita simpan ke atas, nanti baru penjumlahan yang hanya untuk fokus ke bagian tempat atau nilai puluhan saja. Nah, biasanya di situ gerbang kesulitan yang paling banyak dialami oleh anak diskalkulia ketika kita melakukan asesmen. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data kenapa anak itu, di mana anak itu mengalami hambatan atau kesulitan. Kemudian kita telusuri lagi, kalau masalahnya seperti yang kita jelaskan ini, biasanya masalah ini diakibatkan oleh ketidakpahaman anak atau belum kokohnya konsep pada anak tentang nilai bilangan, bahwa nilai bilangan itu adalah nilai satuan, nilai puluhan, nilai ratusan, dan seterusnya. Nah, itu biasanya yang menjadi kendala pada anak. Ketika anak tidak mampu memahami nilai tentang satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya itu, maka dia akan cenderung mengerjakan penjumlahan deret ke bawah yang hasilnya sudah melibatkan puluhan, itu biasanya mereka akan selalu kesulitan. Nah, ketika seorang anak ini mengalami kesulitan di dalam penjumlahan deret ke bawah dengan teknik menyisip tadi, yang kita kenal secara umum seperti itu, maka biasanya untuk proses pengurangan dengan teknik meminjam dia juga akan terkendala. Kemudian ketika kita berikan soal perkalian, biasanya juga akan terkendala. Dan begitu juga dengan operasi bilangan yang bersifat pembagian. Nah, itu adalah contoh dari prosedur asesmen sampai tahap 3 yang kita lakukan, atau dari proses pelaksanaan 3 data yang sudah kita dapatkan. Yang pertama tadi kemampuan, yang kedua hambatannya, kemudian yang ketiga kita sudah mendapatkan kenapa atau alasan apa yang menyebabkan anak ini terkendala di dalam belajar berhitungnya. Kemudian yang keempat, kita bicara tentang kebutuhan-kebutuhan apa gitu. Ini sebenarnya tergambar dari tahapan yang sudah kita lakukan di atas. Karena tadi alasan muncul masalah ini karena anak belum paham dengan konsep satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya, maka kebutuhan pembelajaran yang harus kita berikan adalah ya kita memahamkan dulu bahwa ini nilainya adalah nilai satuan, ini nilai puluhan, ini ratusan, dan seterusnya. Biasanya kalau itu sudah clear bagi anak, maka dia akan mampu menjumlahkan dengan teknik menyisip. Itu salah satu contoh. Kemudian nanti contoh lainnya untuk kebutuhan belajarnya, barangkali mungkin nanti dalam proses penjumlahannya 8 ditambah 7 tadi hasilnya 15, anak kalau masih menggunakan jari dan dia kesulitan, kita bisa menggunakan media yang semi abstrak seperti gambar, atau barangkali kalau mau menggunakan media konkret juga tidak masalah seperti benda atau lidi dan segala macamnya yang bisa membantu proses belajar anak ini dalam memahami atau melakukan pekerjaan operasi bilangan dengan menjumlahkan menggunakan teknik meminjam. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita dapatkan di dalam proses pelaksanaan asesmen akademik di dalam lingkup pendidikan khusus. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit, kenapa sih kita harus melakukan asesmen? Karena banyak mungkin orang tua ataupun anak-anak yang merasa bingung ataupun guru, kenapa kok anaknya harus di-asesmen dulu ya? Untuk apa sih asesmen ini dilakukan gitu? Nah, sebenarnya asesmen ini adalah pintu bagi kita untuk masuk ke tahap pembelajaran anak. Kalau kita mengatakan ini adalah need assessment atau asesmen kebutuhan belajarnya, karena tanpa need assessment atau tanpa kita ketahui bagaimana dasar kemampuan dan hambatan siswa ini, maka kita akan kesulitan di dalam menyesuaikan program. Biasanya di sekolah-sekolah banyak yang terjadi itu adalah ketika anaknya sudah berada di kelas 2, maka yang diajarkan itu adalah kurikulum di kelas 2. Jarang sekali mungkin atau hanya sedikit guru yang mau untuk mengecek kemampuan dasar anaknya sampai di mana, sehingga asesmen ini butuh untuk kita lakukan sebagai sebuah proses dalam mengumpulkan data tentang profil anak yang nanti akan berguna di dalam penyusunan rencana pembelajaran bagi anak berdasarkan kemampuannya masing-masing. Karena rasanya kalau di zaman sekarang ini dalam implementasi pendidikan kita juga sudah mengenal pendidikan inklusif, kemudian kita juga sudah menerapkan di beberapa sekolah itu sudah mulai menerapkan bahwa pembelajaran ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Jadi bukan lagi satu kurikulum untuk semua anak, tapi satu kurikulum mungkin berlaku hanya untuk sekelompok anak, kemudian sekelompok anak yang lain kurikulumnya bisa dimodifikasi berdasarkan hasil asesmen ini. Nah, itulah tujuan dilakukan proses asesmen ini di dalam lingkup pendidikan khusus